haleluya, haleluya. Wow. Glow Fellowship International. Hari ini ulang tahun yang keempat. Haleluya, Hong Kong diberkati. Hong Kong tahun-tahun terakhir ini menghadapi badai yang luar biasa. Tapi gereja kita ini tetap dahsyat. Salut buat setiap hamba-hamba Tuhan. Buat Pastor Jeanette, Pastor John, lalu semua tim pelayanan yang luar biasa. Izinkan saya, Gilbert Lumoindong, sebagai gembala dari seluruh gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, menyatakan kebanggaan dan salut buat perjuangan yang luar biasa dari Pastor Jeanette, Pastor John, dan itu berarti ada kasih Tuhan Yesus, ada urapan Tuhan, ada kekuatan sorgawi yang membuat gereja ini tak bertahan sampai 4 tahun terakhir ini, melewati entar demo lah, entar pandemi lah, entar riot lah, entar inilah, ada saja. Tapi gereja ini tak bertahan. Semua katakan anugerah Tuhan. Ayo, semangat. Ayo, Glow Fellowship International Hong Kong, semangat sama-sama bilang anugerah Tuhan. Sama-sama bilang anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Izinkan saya juga mengucapkan kebanggaan saya buat setiap jemaat yang ntar ada ibadah, nggak ada ibadah, pindah sana, pindah sini, tetapi tetap semangat. Wow, saya kadang-kala terharu kalau saya berdoa buat Glow Fellowship International Hong Kong, karena saya melihat perjuangan saudara, saya melihat kesungguhan saudara, saya melihat hati saudara, dan ini bukan gereja, tetapi ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Saya melihat saudara sebagai keluarga yang luar biasa, yang betul-betul menopang pekerjaan Tuhan, yang betul-betul semangat, yang betul-betul siap berkorban, karena di masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa yang berat buat kita, tapi kita tetap semangat, kita tetap fokus pada Tuhan, dan ada saja berkat Tuhan yang luar biasa yang memampukan gereja ini bertahan. Betul yang Alkitab berkata bahwa upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan salah satu bukti bahwa Glow ini gereja yang dibangun oleh Tuhan adalah badai bagaimanapun tidak akan menggoncangkan kita. Sekali lagi, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun keempat Glow Fellowship International di Hong Kong ini. Terima kasih buat Pastor Jeanette dan Pastor John, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat semua tim pelayanan, tim pengembalaan dari gereja ini. Saya bersama dengan istri, bersama dengan seluruh tim pelayanan hamba-hamba Tuhan di Glow Fellowship di Jakarta ini juga mengingatkan buat setiap saudara tetap semangat, tetap maju, tetap bertumbuh, dan ini hal yang penting, level up, ya kan? Terus naik, terus bertumbuh, terus maju dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan dalam pembahasan hari ini, HUT keempat dari Glow Fellowship International Hong Kong, di mana saya akan membahas tentang makin lama makin kuat. Amin. Jadi jangan makin lama makin lemah, ya habis tantangan banyak di Hong Kong, tetapi entar demo lah, entar riot lah, entar pandemi lah, entar masalah di Hong Kong, tetapi kita harus makin lama makin kuat. Kalau saya bilang makin lama, semua saudara bilang makin kuat. Makin lama, ya lemas. Semangat dong kan. Ini kan bukan tontonan, ini kan ibadah. Ya sama-sama bilang. Kalau saya bilang makin lama, semua saudara bilang makin kuat. Makin lama, makin kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. 2 Korintus 17 ayat 10 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, masa itu adalah masa peperangan. Masa itu adalah masa di mana persoalan demi persoalan terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Yosafat, mereka tidak berani. Bukan berarti mereka tidak mencoba, tapi mereka nggak berani. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan. Ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepada kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Klik ayat 12. Yosafat jadi tengah masalah-masalah di mana orang coba, orang buat ini, makin lama makin kuat. Saya berdoa. Glow Fellowship International Hong Kong mengalami hal yang sama. Doa saya,
Firman Tuhan hari ini bukan hanya pembahasan firman Tuhan, tapi secara profetik kita terima. Bukan hanya Yosafat yang makin lama makin kuat, tapi Glow Fellowship International Hong Kong makin lama makin kuat. Pastor Janet dan suaminya, Pastor John, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini makin lama makin kuat. Jemaat-jemaatnya, hamba-hamba Tuhan yang makin lama makin kuat. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Bahkan bukan yang sampai di sana, menjadi luar biasa kuat. Ini yang saya bilang level up. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Jadi walaupun makin lama mereka makin kuat. Bukan berarti mereka lalai. Bukan berarti mereka tidak waspada. Bukan berarti mereka jadi sombong. Tapi mereka justru membangun, berbuat sesuatu, tetap aktif. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang saya imani. Jemaat Glow Fellowship International Hong Kong, jemaatnya semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Jemaatnya semuanya bukan penggosip. Jemaatnya semuanya bukan tukang ngomongin orang. Jemaatnya semuanya bukan orang-orang yang lemah, yang gampang kecewa, gampang putus asa, gampang dendam, gampang kepahitan. Tapi semuanya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Yeah. Kalau jemaatnya tukang ngomongin orang. Kalau jemaatnya cepat tersinggung, kalau jemaatnya cepat kecewa, ya. Gereja kita nggak mungkin ada sampai sekarang. Tapi justru kita bisa merayakan 4 tahun. Dan saudaraku, mungkin buat sebagian orang 4 tahun itu baru. Tapi 4 tahun buat gereja kita di masa-masa seperti ini buat saya luar biasa. Makanya saya bilang saya salut, saya bangga. Dan saya simpulkan, dan ini yang Tuhan taruh di hati saya tentang ayat ini buat setiap saudara. Saya percaya ini saya bacakan secara profetik. Yang pertama, Glow Fellowship International Hong Kong makin lama makin kuat. Dan kedua, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan serta jemaatnya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 14. Ini daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Lihat saudaraku. Bukan hanya mereka pahlawan yang gagah perkasa, tapi mereka bersatu. Dan kenapa mereka bisa bersatu? Karena ayat ini bilang sukarela. Ini dia. Kita nggak bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa kalau kita senangnya ribut. Kita senangnya cari kekurangan, cari kesalahan. Kita senangnya berontak, kita senangnya ngomongin orang. Dan kemudian kita hitung-hitungan. Hanya cari keuntungan pribadi. No, kuncinya sukarela. Hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Glow Fellowship International Hong Kong ini, saya berdoa sehingga setiap saudara adalah orang-orang yang bersatu dan punya spirit yang sukarela. Bukan suka ngomongin orang, bukan suka sakit hati, bukan suka sakit kepala saudara, ya kan? Bukan suka kepahitan, tapi dia suka rela. Ayat 17, dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Ayat 18. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Jadi walaupun mereka makin lama makin kuat, mereka luar biasa kuat, tapi mereka tetap membangun, mereka tetap berjaga, mereka tetap bersatu, dan mereka tetap sukarela dalam menjalankan tugas. Luar biasa, ini kuncinya. Klik, saya pelajari. Allah kita adalah progressive God. Allah kita adalah Allah kemajuan. Jadi saya berani katakan mutlak dia ingin kita maju. Allah kita bukan Allah GGD gitu-gitu doang. Allah kita adalah Allah yang mau lihat kita maju. Pandemi tidak boleh menghambat kemajuan kita. Difitnah orang, disakiti, dilukai orang tidak boleh menghambat kemajuan kita. Bahkan dikutuki orang, Alkitab saya bilang Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Mungkin ada saudara yang sedang menerima berkat firman Tuhan hari ini dalam HUT keempat dari Gereja Glow Fellowship International Hong Kong ini.
Dengan merasa dia sedang disakiti, dia sedang merasa gagal. Tetapi ingat, Allah adalah Allah kemajuan. Waktu Petrus tangkap ikan gak dapat apa-apa, Tuhan tanya sama dia, adakah barang lauk di antaramu? Waktu Petrus bilang gak ada, dia bukan ditertawakan, dia bukan dimarahin, dia bukan dibilang, tuh kan apa tak bilang, ngana itu kita so bilang pangana, jangan kote melawan pak kita, ngana belagak-belagak bilang nyak kenal, itu dia bekatulah ngana. Yesus dari sangir ke apa? Ya saya mau ingatkan buat saudara, Petrus gagal. Petrus gak dapat apa-apa, tapi apa yang terjadi? Yesus bilang tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Kenapa? Karena Tuhan mau Petrus maju. That's the kind God that we serve. Itulah Allah yang kita sembah. A progressive God. Allah yang mau lihat kemajuan. Nah, saya pelajari. Kenapa? Yang pertama, mutlak dia ingin kita maju. Supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Betul Alkitab bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul salib, dia menyangkal diri. Tapi itu bukan berarti ikut Kristus itu menderita, bukan berarti ikut Kristus itu sengsara. Tetapi meskipun kita melewati penderitaan, kita tetap bersuka cita, kita tetap dapat rasakan anugerahnya. Sehingga kita dapat berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Makanya Alkitab bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau bersuka cita. Jemaat Tuhan di Hong Kong, mari kita jalani kehidupan yang indah. Kehidupan indah bukan berarti kita nggak ada masalah, tapi meskipun ada masalah kita tetap bersuka cita. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa itu anak Allah? Orang yang tak bisa membawa damai, orang yang tak bisa bersuka cita, orang yang tak bisa bersyukur. Karena menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, kenapa Allah mau membuat kita maju? Supaya kita dapat menjadi saksinya. Kalau hidup Kristen ancur-ancuran, hidup Kristen gak maju-maju, hidup Kristen stres, hidup Kristen tertekan, orang akan bilang, aduh untung saya gak jadi Kristen. Untung saya waktu diajak ke Glow Hong Kong gak mau, kalau enggak, gue kayak lu lagi mukanya. Iya kan? Tapi ketika orang lihat, ya ampun dia masalahnya bertubi-tubi, dia masalahnya begitu banyak, tapi tetap ada kemenangan, tetap ada mujizat. Orang tahu ada sesuatu di dalam kita yang dunia gak punya. Dan sesuatu itu adalah iman dan kasih kepada Kristus yang selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Makanya Paulus berkata begini, penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan buat kita kemuliaan yang jauh lebih besar. Berarti kita belajar untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan. Glow Fellowship International Hong Kong. Saya mengerti setiap saudara hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi tetap jadi saksi Tuhan. Tetap bersyukur. Tetap beriman. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita orang percaya yang berdoa. Jangan tinggalkan iman. Jangan akhirnya lari dari Tuhan. Jangan berkata, Tuhan gak dengar doa saya, percuma saya ikut Kristus. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian. Dia Allah yang mungkin untuk sementara mengizinkan goncangan terjadi. Tapi Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan memperoleh selamatnya. Waktu kita bertahan, kita lihat kemajuan demi kemajuan. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi terus ada kemajuan demi kemajuan. Itu yang menjadikan kita saksi Tuhan. Tetap bertahan, karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan memperoleh selamatnya. Alkitab berkata umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak, akan tetap maju dan akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari Allah kita adalah Allah kemajuan. Why? Kenapa dia ingin kita maju? Yang ketiga, supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar. Kenapa Tuhan gak biarkan kita begitu-begitu aja? Atau gitu-gitu doang? Kenapa Tuhan mau kita maju? Supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Makanya Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Maka Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan? Dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar lagi. Berarti dari sini kita belajar. Tuhan begitu cinta sama kita.
Dia bukan cuma rindu memberkati kita, tapi dia punya rencana yang dahsyat buat hidup kita. Bahkan Alkitab berkata kalau kita setia, kita akan memerintah bersama dia sampai selama-lamanya. Christian life is a serious life. Hidup Kristen adalah hidup yang sangat serius. Ini bukan hanya soal berkat, ini bukan hanya soal jawaban doa, ini bukan hanya soal mujizat setiap hari yang kita alami, tapi sebuah target besar. Tuhan mengizinkan semua proses ini supaya pada saatnya kita bukan hanya masuk surga, tapi kita memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saya bangga boleh bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Glow Fellowship International di Hong Kong ini. Karena buat saya, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Karena Hong Kong 4 tahun terakhir ini betul-betul mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi gereja masih tetap kuat, gereja masih tetap maju. Saya percaya ini karena kuasa Tuhan dan karena keluar biasaan saudara mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu saya berani katakan, Tuhan mau kita maju. Supaya kita makin dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak, lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan perluasan kerajaan Allah. Yang keempat, Allah kita Allah kemajuan, dia mutlak ingin kita maju. Why? Supaya kita dapat senantiasa menjadi berkat dan menyatakan kuasa Allah. Supaya kita jangan jadi batu sandungan. Supaya orang bisa lihat saudara dan berkata, wow, saya nggak bisa menemukan kesimpulan apapun kecuali menyimpulkan bahwa Allah baik bagi kehidupan mereka. Kita bukan berarti nggak ada masalah, kita bukan berarti nggak ada tantangan, kita bukan berarti nggak disakiti, kita bukan berarti nggak dikhianati. Tapi kita selalu lihat cara Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kalau hari ini, saudara seperti Daniel yang dibuang ke gua singa, saudara seperti Yusuf yang difitnah dan dibuang ke dalam penjara, saudara seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tetap bertahan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap layani Tuhan, tetap beriman. Bahwa di balik air mata saya ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan. Dan saya katakan amin. Glow. Orang-orang yang harus tetap bersinar. Glow adalah orang-orang yang bukan cengeng. Pelayan-pelayan Tuhannya, para jemaatnya, hamba-hamba Tuhannya, bukan orang-orang cengeng. Kitalah orang-orang yang menghadapi badai dan tersenyum. Saya menyebut pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Glow itu sebagai peselancar-peselancar rohani. Tahu peselancar? Peselancar itu bukan takut ombak, malah cari ombak. 2 hari yang lalu, saya bersama istri saya ada di Bali. Karena kebetulan pas ada tugas di Bali, lalu kami duduk di pantai Double Six. Ya ilah, boleh dong agak sedikit romantis ya. Dan itu baru namanya dunia milik kita berdua. Satu pantai dari ujung satu ke ujung lain, gak ada siapa-siapa, cuma saya berdua istri. Waduh, itu baru-baru bilang, sayang pantai ini milik kita berdua. Pantai Double Six yang biasanya padat manusia, mulai dari yang straight sampai yang tapi 2 hari yang lalu itu betul saya sama istri saya, sayang pantai, laut dan langit milik kita berdua. Karena lalu kita duduk di sana. Lalu kita lihat ombak bergulung-gulung. Lalu istri saya berkata, ngeri juga ya ombak ini. Saya bilang betul. Buat kita yang gak mengerti, ombak itu menakutkan. Tapi pantai ini selalu menjadi pantai yang paling laris justru karena ombak ini. Di hari-hari biasa, kita bisa melihat pemandangan yang seru. Orang dari berbagai negara di seluruh dunia pegang papan selancar. Kalau tidak ada ombak, mereka geleng-geleng kepala, sayang gak ada ombak. Tapi ombak makin besar, mereka jalan ke tengah-tengah ombak. Mereka tiduran di papan selancar mereka, tiba-tiba berdiri dan menari-nari di tengah ombak itu karena mereka peselancar hebat. Saudaraku, masalah bukan untuk kita tangisi. Masalah untuk kita hadapi, kita jalani, kita nikmati
Dan kemudian kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Hukum Kristus adalah hukum progresif, hukum kemajuan. Tapi hukum dunia sebaliknya, yaitu kemerosotan. Jadi kalau kita iring Yesus makin hari makin kecewa, kita pelayanan makin hari makin lemah, kita dalam rumah tangga makin hari makin dingin. Saya beri nama dasarnya adalah daging. Rumah tangga yang dasarnya Kristus makin hari makin asik. Hidup yang dasarnya Kristus makin hari makin luar biasa. Alkitab berkata mereka berjalan tidak akan menjadi lemah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tapi hukum dunia kemerosotan. Jadi kalau saudara lihat setelah menikah 15 tahun kok makin hari rumah tangga kita makin tawar, itu berarti nggak ada kasih Kristus di rumah tangga itu. Saudara yang pacaran kok lama-lama akhirnya jadi lakukan hubungan seks sebelum nikah dan akhirnya jadi tawar hati, hidupnya jadi nggak karu-karuan. Artinya daging yang menguasai. Saudara yang melayani kok makin hari makin tawar, dulu kayaknya semangat, baca Alkitab tiap hari, lalu betul-betul bergumul doa 1 jam tiap hari. Tapi sekarang kok makin tawar, artinya pelayananmu didasari dunia bukan Kristus. Jelas, hukum Kristus kemajuan. Makin hari makin asik, makin dahsyat, makin luar biasa. Dan hukum dunia makin hari makin merosot. Makanya Paulus bilang apa? Secara lahiriah kami semakin merosot. Tapi secara batin yang makin diperbaharui dari hari ke hari. Selanjutnya klik, saya pelajari. Life or death, pilihan di tangan kita. Mau ikut jalan Tuhan atau jalan dunia? Tuhan hadapkan kepada Musa, pilih. Ada kehidupan, ada kematian. Pilih, klik. Pertanyaannya bagaimana kita makin lama makin kuat? Tuhan jelas bilang, kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, kemenangan atau kegagalan, jalan Tuhan atau jalan dunia. Doa saya, Glow Fellowship International Hong Kong dalam ulang tahun yang keempat ini, mereka memilih jalan Tuhan. Even though hard, meskipun keras, tapi pasti maju, pasti kuat, pasti menang, pasti meningkat, pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Haleluya. Bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Yang pertama, kita harus rela belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Yosafat belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Forefathers-nya, nenek moyangnya, ayahnya, yang buat kesalahan-kesalahan, yang menyembah dewa-dewa Baal, yang bersekutu dengan orang-orang kafir, yang menyembah berhala, yang menjauh dari Tuhan. Dan dia belajar tidak boleh. Dia robohkan semua penyembahan-penyembahan berhala. Dia mau pastikan bahwa semuanya menyembah Allah yang hidup dan itu yang menuntunnya. Saudaraku, sebodoh-bodohnya keledai, dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Tapi kadang-kala kita terlalu bodoh, kita lebih bodoh daripada keledai. Kenapa? Karena kita kepala batu, saudara. Kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Padahal kita tahu kalau kita sombong kita jatuh, kita tahu kalau kita kepala batu kita hancur, kita tahu bahwa kalau kita apa-apa gampang tersinggung, kita apa-apa kompromi dengan dosa, kita apa-apa kecewa, kita apa-apa hanya mengandalkan keinginan daging, maka kita akan rusak hidup kita. Tapi kita nggak mau belajar. Satu-satunya yang baik dari anak bungsu itu, dia belajar dari kesalahan masa lalunya. Dia sampai segitu rendah akhirnya makan makanan babi. Kalau dia masih makan babi masih nggak apa-apa. Saya kalau di Hong Kong, aduh sayang. Kalau nggak pasti saya ke pork chop. Iya kan, dekat sini ada pork chop. Aduh, saya kalau ada di Hong Kong 4 hari makan pork chop. Oh, darah Yesus, darah. Iya.
Di kitchen apa itu enak. Yang ajar gembala saudara juga ya kan, pork chop. Nggak mahal lagi. Tapi nikmatnya, aduh. Saya makan di Hong Kong, mertua saya sampai ngiler di Jakarta. Aduh minta ampun, saking nikmatnya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau dia makan babi nggak apa-apa, dia makan babi Hong lah. Dia makan pork chop lah. Ya kan? Seekor babi dia tanya sama mamanya. Mak, manusia kok namanya lain-lain ya mak ya? Ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Burhan, ada yang namanya Joni, ada yang namanya Sony, ada yang namanya Edward, ada yang namanya Susi, ada yang namanya Lucy. Kita semua namanya babi. Cuman bedanya dua, babi jantan sama babi betina. Kalaupun ada tambahan paling anak babi. Tapi kita semua namanya babi. Gak enak banget ya Maya. Mamanya bilang, sayang, kita gak usah kecil hati. Manusia setelah mati, siapapun dia, namanya tinggal satu, mayat. Orang kaya kah, orang miskin kah, tentara kah, pejabat kah, dokter kah, pendeta, namanya cuma satu. Itu mayat lewat, itu mayat lewat, itu mayat lewat. Tapi kita setelah mati lebih berharga. Ada yang bisa namanya BPK, ada yang bisa namanya babi Hong, ada yang bisa namanya babi Rica, ada yang bisa namanya Tino Ransa. Aduh Tuhan, rupanya babi ketika dia mati lebih berharga. Iya itu. Anak ini bukan makan babi. Anak ini makan makanan babi. Iya dong. Babi kalau mati bisa nama papillon. Orang sekarang lebih takut sama orang batuk daripada preman. Orang sekarang tuh pakai tato, pakai anting gak ditakutin orang. Kita lihat orang bertato, pakai anting biasa aja. Tapi kalau kita lihat orang langsung darah Yesus. Untung saya batuknya di sini ya kan. Kalau enggak kabur jemaat ya kan. Nah, jadi ingat. Dia makan makanan babi. Lalu di tengah makanan babi dia ingat kesalahan masa lalunya. Aku kan punya Bapa. Aku mau kembali. Dia datang pada Bapa dan dia bilang, Bapa ampuni aku. Jangan jadikan aku anak Bapa, jadikan aku salah seorang pelayan dari Bapa. Dia belajar dari kesalahan masa lalu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Yosafat makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat karena dia belajar dari kesalahan masa lalu. Apa kesalahan masa lalu kita? Jangan ditangisi, jangan menjadikan trauma, jangan jadikan ikatan, jangan jadikan belenggu. Tapi jadikan pelajaran yang membangkitkan kita untuk lebih maju dan lebih luar biasa. Yang kedua, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Kawan-kawanku yang ada di Hong Kong, saya nggak bisa membahasakan bahasa lain kecuali mengingatkan saudara bergantung penuh pada Tuhan. Kalau saudara nggak bergantung penuh pada Tuhan, waduh, saudara jadi aneh-aneh. Saudara jadi aneh-aneh karena di Hong Kong ini, di saat-saat seperti ini, gampang sekali. Orang bisa jadi lesbian, orang bisa selingkuh, orang bisa narkoba, orang bisa lakukan hubungan seks bebas, orang akhirnya bisa hidup dengan pornografi, bisa hidup dengan judi, bisa hidup dengan yang aneh-aneh. Tetapi kalau kita bergantung dengan Tuhan, maka yang ada satu, takut akan Tuhan. Yang kedua, semangat yang membara. Yang ketiga, kekuatan dari Tuhan. Dan yang keempat, dorongan untuk tetap menjadi saksi dan menginjil. Tidak selamanya keadaan bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi dengan bergantung penuh pada Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan di Glow Fellowship International Hong Kong, baik hamba-hamba Tuhannya, maupun pelayan-pelayan Tuhannya, maupun setiap jemaatnya, mari bergantung penuh pada Tuhan.
kita akan mampu melewati semuanya ini dengan pertolongan dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan ulang tahun yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan terus sampai menyambut Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Kita harus mau bekerja keras dengan mengembangkan semua talenta dan karunia yang kita miliki. Jangan jadi orang malas. Jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang ada di Hong Kong, jangan apa-apa komplain. Jangan apa-apa, wah susah, wah ini berat, wah bagaimana. Kalau orang tanya dari tanah air lalu tanya apa kabar, bilang luar biasa. Orang tanya apa kabar, luar biasa. Apapun masalah kita, tapi jadi orang-orang yang berantusias. The spirit of enthusiasm. Jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang kayak aduh mau mati besok gitu, aduh berat nih, aduh sukar, aduh majikan saya begini, aduh rekan kerja saya begini, aduh teman pelayanan saya begini. No. Problem is normal. Tapi tetap positif, tetap semangat, tetap bergairah. Karena dimanapun kita ditempatkan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang bekerja keras tidak pernah gagal. Orang-orang yang bekerja keras bersama dengan Yesus selalu dapat berkat dan pertolongan Tuhan. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus naik ke bukit seorang diri dan berdoa. Artinya apa? Dia seorang pekerja keras. Malam-malam ketika murid-muridnya sudah tidur, Yesus naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Artinya, dia seorang yang memanfaatkan waktu dengan betul dan positif untuk setiap keadaannya. Saya berdoa. Jemaat Glow Fellowship International di Hong Kong ini, di ulang tahun yang keempat ini, menjadi orang-orang yang bekerja keras. Mengembangkan semua talenta dan karunia yang kita miliki. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, mengembangkan talenta dan karunia kita, terus Tuhan berkati, terus Tuhan berkati. Jangan pernah bilang saya gak bisa, jangan pernah bilang saya gak mampu. Kalau Tuhan beserta saya pasti bisa dan saya pasti mampu. Amin. Yang terakhir, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Kita harus siap serta tenang dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan. Kalau kita ada peperangan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, tenang dulu. Jangan langsung tenang dulu. Kuasai diri dulu. Minta tuntunan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Glow Fellowship International Hong Kong. Selamat ulang tahun yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, hari yang indah, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami kumpul bersama lagi menerima berkat firman Tuhan. Hari ini kami semua diberkati. Kami semua belajar untuk apapun yang terjadi kami harus makin lama makin kuat. Terima kasih Tuhan. Saat saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Sambil semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kalau ada saudara yang berkata, saya rasa saya makin lama makin lemah, saya makin lama makin emosi, saya makin lama makin kecewa, saya makin lama makin kepahitan, saya makin lama makin goncang. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa sekarang. Atau mungkin saudara berkata, saya butuh Tuhan jamah betul supaya saya jadi orang yang semangat. Saya ini orangnya males, saya ini orangnya kok kecewa terus, saya orangnya kok banyak negatif dalam perkataan, dalam sikap, dalam tindakan, dalam pikiran. Taruh tangan kananmu di dada, biar kekuatan Tuhan mengalir. Kita doa sekarang Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mereka mungkin hari-hari ini sedang mengalami kegoncangan, mereka mungkin hari-hari ini mengalami kemalasan, hari ini mengalami tekanan yang berat. Dalam nama Yesus kuatkan. Anugerahmu, kasih karuniamu, berkatmu, rahmatmu tercurah. Sehingga sungguh hari ini kami imani firman Tuhan. Semua kami adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kami ini imani firman Tuhan bahwa semua kami makin lama makin kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kami makin mendekat kepada Kristus dan makin hidup di jalan Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba mengasihi gerejamu, Glow Fellowship International Hong Kong ini. Mulai dari Gembala, Pastor John, Pastor Jeanette diberkati, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang diberkati, seluruh jemaatnya mengalami lawatan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan kawan-kawan yang di Makau terus juga diberkati, rekan-rekan semuanya terus bertumbuh dalam terang Tuhan. Terima kasih. Hamba juga doa. Kalau ada mereka yang sakit, setiap saudara yang sakit boleh letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, yang meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit juga dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, virus, segala bakteri, segala kuman penyakit, segala infeksi dan segala serangan kuasa kegelapan
bebas dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyembuhkan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang bulan ini, setiap minggu, dalam bulan ulang tahun kami ini, Tuhan memberkati. Sehingga hamba-hamba Tuhan ini juga terus dipakai Tuhan. Baik di gereja kami, Glow Fellowship International Hong Kong, maupun di tempat di mana mereka ditempatkan Tuhan untuk melayani. Dan akhirnya setiap jemaatnya kuat, setiap jemaatnya tangguh. Pastor John dan Pastor Jeanette juga terus dipakai Tuhan untuk dengan teguh dan kuat mengembalakan jemaat ini dengan kemuliaan Tuhan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami semua hidup dalam kemuliaan Tuhan, kami semua menginjil, kami terus memenangkan jiwa, sehingga makin hari makin banyak jiwa yang diselamatkan melalui Glow Fellowship International Hong Kong ini. Terlalu baik Tuhan Yesus, terlalu baik Tuhan Yesus, terlalu baik Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan, Hong Kong diberkati Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini segera akan berlalu. Dan kami dapat hidup kembali normal dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya dapat melayani di HUT keempat dari Glow Fellowship International Hong Kong ini. Kangen banget, pengen banget ke Hong Kong saya bersama dengan istri saya. Tapi karena situasi, kita hanya bisa melayani melalui tempat ini buat setiap saudara dari gereja kita yang ada di Taman Residence di Jakarta, di mimbar ini. Dan kami mengizinkan saya bersama dengan istri saya, 3 anak saya dan 2 menantu, dan 2 cucu dan hampir 3, ya kan, mengucapkan buat setiap saudara selamat ulang tahun, maju terus, tetap kuat, tetap semangat, tetap positif, tetap bersatu, dan bersama kita tetap jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.